Om Swastiastu, Rahajang siang latale sareng sami punapi gatre dumugi becik kenaklan rahayu nggih. Kecunduk malih sareng Miss Made dalam pembelajaran bahasa Bali Rahina mangkin. Awuku sane sampun lintang, irage sampun melajah di pelajaran 1 tentang objek wisata yang ada di Pulau Bali. Kemudian megending melalui Nusa 2. Nah, untuk hari ini misalkan lanjutkan dengan KD 3.2 atau pelajaran 2, yaitu mengenai aksara Bali. Waktu di kelas 3 Miss sudah kasih kalian pembelajaran mengenai aksara Bali atau aksara Wianjana. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Supaya anak-anak mengenal yang mana atau bagaimana bentuk aksara Wianjana, gempelan lan gantungan, kemudian tengenan. Yang kedua, supaya anak-anak bisa menyalin dan membaca menggunakan aksara Bali tersebut. Miss harapkan anak-anak di rumah menonton dan menyimak video yang Miss berikan ya. Nah, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, mungkin anak-anak sudah lupa dengan aksara Wianjana atau aksara Bali yang Miss ajarkan pada waktu di kelas 3. Silakan simak video di bawah ini. Nyereng siki kale 3 ngawit hana cara kedata sawala magaba ngapa jayanya hana cara kedata sawala magaba ngapa jayanya melahang mayasen apang jege bagus sastra Bali nepela kutos melahang anggoen apang tusing melalung jege bagus metimpal agung meulu kiti wiki mentalen kete beke kutu buku yang nganggo suku mebisalan masuku maya setalen tedong jege bagus metimpal agung ana cara kedata sawala magaba ngapa jayanya. Itulah ya anak-anak, cara menghafal aksara Wianjana tersebut supaya mudah dimengerti dan dipahami. Nah, sebelum ke materi, Miss harap siapkanlah dulu buku tulis garis 3 ya, untuk menulis aksara Bali, dan keluarkanlah modulnya. Di situ sudah ada aksara Bali, kemudian ada gantungan dan gempelan, kemudian ada penganggi tengenan. Nah, misalkan bahas sedikit mengenai gantungan dan gempelan. Gantungan dalam aksara Bali itu tongosne atau tempatnya itu di bawah atau di beden aksara Bali. Kemudian kalau gempelan, tongosne atau letaknya di samping aksara.
Nah, fungsi dan kegunaan daripada gantungan dan gempelan tersebut adalah untuk menggabungkan krune atau kata yang terdapat dalam dua atau terdiri dari dua konsonan. Itu guna daripada gantungan dan gempelan. Gantungan punika tongosne di beten atau di bawah aksara. Kemudian gempelan nike tongosne di samping aksara. Dalam aksara Bali atau aksara Wianjana wenten 16 gantungan. Kemudian sisanya lagi 2 itu adalah termasuk gempelan. Untuk lebih jelasnya, sekarang buka modulnya halaman 10. Sudah? Kalau sudah, lihat di sana ada aksara Bali. Yang pertama ada huruf A atau H. Kemudian ada Na. Kemudian ada aksara Ca. Kemudian ada aksara Ra. Ada aksara Ka. Ada aksara Da. Kemudian ada aksara Ta. Kemudian ada aksara Sa. Ada aksara Wa. Ada aksara La. Ada aksara Ma. Ada aksara Ga. Kemudian ada aksara Ba. Ada aksara Nga. Kemudian ada aksara Pa. Ada aksara Ja. Ada aksara Ya. Dan yang terakhir ada aksara Nya. Nah, sekarang lihat di bawahnya. Sudah? Di sana ada gantungan A atau H. Sudah kalian lihat di sana ada gantungan H atau A. Kemudian ada gantungan Na. Ada gantungan Ca. Ada gantungan Ra. Ada gantungan Ka. Ada gantungan La. Ada gantungan Ta. Ada gantungan Wa. Kemudian ada gantungan La, gantungan Ma, gantungan Ga, gantungan Ba, gantungan Nga, gantungan Ya, gantungan Nya. Nah, sekarang kalian bisa lihat gempelan itu ada 2 di situ, yaitu gempelan Sa dan gempelan Pa. Sudah kalian lihat? Kalau sudah, misalkan lanjutkan dulu mengenai pengangge tengenan. Pengangge tengenan itu terdiri dari yaitu gecek besik atau cecek besik. Kemudian yang kedua terdiri dari surang. Yang ketiga bisah dan yang keempat ada gado. Misalkan jelaskan sedikit lagi mengenai gantungan dan gempelan itu berfungsi untuk digunakan untuk menyambungkan kata atau krune yang terdiri dari 2 konsonan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contohnya di halaman 11. Sudah?
Lihat di halaman 11. Contoh, lihat di sana ada gantungan, ada gempelannya. Misalnya contoh nih, kalian bisa lihat di halaman 11. Misalnya ambil sangku, ada di situ. Nanti yang belum mengerti atau yang belum kalian mengerti dengan mana gantungan dan mana letak gantungan dan gempelannya, silakan tanyakan Miss Made lewat WA-nya. Ya, japri saja Miss Made akan jelaskan. Oke, sampai di sini dulu. Minggu depan Miss lanjutkan kembali. Nah, untuk tugas di rumah, kalian sekarang hafalkan gantungan dan gempelan dan pengangge tenganan. Bagaimana cara penulisannya? Belajar di rumah ya. Cara penulisan pengangge tenganan, gantungan, gempelan, dan aksara Bali. Nanti kalau yang belum bisa silakan japri Miss Made. Miss Made akan jelaskan secara mandiri. Ya, itu saja. Miss Sinab untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan.